Posisi Quran ini berubah nggak? Dari pagi sampai saya ngajar malam Selasa, ternyata nggak berubah posisinya. Bisa dipahami nggak? Dulu waktu saya kecil nih, ya Allah, yang namanya Quran itu dapatin Quran susah banget. Saya masih ingat banget di Herwa waktu Quran udah pada jelek banget, pada lecek kulitnya udah pada copot-copot dan gitu udah jelek banget. Tetapi yang bacanya banyak banget. Bandingkan dengan sekarang, Al-Qurannya banyak, tapi yang bacanya udah nggak ada. Terbukti bahwa itu Al-Quran dalam satu hari nggak berubah sedikit pun posisinya. Ternyata apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang nanti satu zaman itu terjadi pada umatku, la yabqa minal Qur'an illa wasmu, kata Allah, kata Rasulullah, nanti akan terjadi di akhir zaman itu pada umatku, kata Rasulullah, tidak ada Al-Quran, yang ada cuma tinggal tulisannya. Quran cuma dijadikan mas kawin, buat kaligrafi masjid, di hiasan dinding rumah, ayat kursi. Al-Quran cuma buat hiasan. Tidak ada Al-Quran, cuma tinggal tulisannya. Orang-orang yang mau membacanya, mau mempelajarinya, apalagi mengamalkannya, sudah semakin sedikit di akhir zaman itu, kata Rasulullah. Padahal Quran itu akan memberikan dan mendatangkan kemuliaan bagi orang-orang yang membacanya. Saya kasih contoh dulu. Ini bukti kemuliaan Al-Quran di dunia. Dulu di zaman Rasulullah itu ada 2 sahabat yang meninggalnya bareng. Bingung dah mengusutnya mana duluan nih, terus ini. Akhirnya para sahabat itu konsultasi, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dari 2 sahabat kita ini mana yang harus kita dulu ini? Siapa yang harus kita dahulukan dalam keputusannya? Maka Rasulullah bersabda, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat-sahabatku, di antara 2 jenazah sahabat kita ini, siapa yang dulu lebih dahulu masuk Islamnya? Kata sahabat, masuk Islamnya bareng ya Rasul. Waduh, ini masuk Islamnya bareng. Ya udah, kalau begitu, dari 2 sahabat ini, siapa yang lebih banyak ilmunya, yang lebih alim, itulah yang kita dahulukan. Dijawab oleh sahabat, dua-duanya alim ya Rasulullah, dua-duanya orang alim. Akhirnya alternatif yang terakhir, Rasulullah tanya lagi, kalau sama-sama alim, masuk Islamnya juga bareng, kata Rasulullah, dari 2 sahabat kita ini, siapa yang lebih banyak hafalan Al-Qurannya? Maka yang lebih banyak hafalan Qurannya, kata Rasulullah, itulah yang harus kita prioritaskan. Sampai Rasulullah mengatakan, ahlul Quran huwa ahlullah wa khasatuh. Kenapa? Sahabat yang lebih banyak hafalannya harus lebih dimuliakan, kata Rasulullah, karena ahlul Quran, orang yang senang baca Quran, orang yang senang mempelajari Quran, orang yang banyak hafalan Al-Qurannya, itu kata Rasulullah, huwa ahlullah, dia keluarganya Allah. Jangan diartiin keluarga tuh besan, mantu, bukan itu maksudnya. Satu kalimat kinayah dari Rasulullah, orang-orang yang cinta Quran itu begitu dekatnya dengan Allah, dan Allah sangat cinta kepada orang itu sampai dibilang keluarganya Allah.
wa khassatuhu, kata Rasulullah. Ahlul Quran itu orang-orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dahulukan siapa yang lebih banyak hafalan Qurannya. Berarti orang yang banyak berinteraksi dengan Quran itu ya betul-betul dimuliakan. Makanya kalau ada orang hafizul Quran, orang yang hafal Quran ya harus dimuliakan. Karena Quran berjalan dengan luar biasa. Hadis kalian yang dirahmati Allah, memperingati nuzul Quran ini kan tujuannya adalah begini: mengembalikan semangat kita untuk dekat sama Quran. Yang ini sudah mulai, apalagi anak-anak kita ya, anak remaja sekarang. Kalau dulu barangkali mujahidin tahun-tahun Pak Ali masih muda, Pak Ahmad masih muda ya, yang namanya tadarus Quran barangkali sampai pagi ramai gitu kan gantian. Sekarang kan jarang banget. Saya ingat masih kecil dulu, masih umur 7 tahun, 8 tahun kayak gitu. Di Khairul apa yang namanya tadarus itu ramai dari sore sampai subuh. Sekarang sepi angling. Udah sepi angling, udah nggak ada yang tadarus. Tarawih juga pengennya cepet-cepet baik. Di sono, di sini mah kagak ada yang begitu, paling ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya, ada ibu-ibu yang marah-marah kemarin tuh gara-gara imamnya kelamaan, padahal cuma beda 10 menit dari yang lain. Marah-marah. Ya Allah ya Rabb, ibadah sama Allah aja hitung-hitungan. Apalagi kayak model tarawih di Mekah, saya bilang 1 juz 1 malam. Baru tarawih jam 8:30 lewat 5 aja udah marah-marah. Begitu perhitungannya orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau udah di rumah ya paling ngapain sih? Duduk ngobrol nonton TV ya paling begitu-begitu aja. Dan enggak setiap bulan, hanya 1 tahun sekali Allah berikan kesempatan kita tarawih. Makanya orang yang cerdas itu dia akan selalu memanfaatkan waktu ini yang luar biasa. Berakhir Ramadan masuk 1 Syawal, nilai ibadah kita gak sama dengan malam ini. Makanya kalau kita mau merenung, kita renungkan, ya Allah, berterima kasih yang luar biasa. Saya masih diberikan umur panjang, ya Allah, bisa ibadah tahun ini. Bayangkan kalau pengen khusyuk, barangkali ini Ramadan yang paling terakhir dalam hidup kita. Belum tentu besok ketemu Ramadan lagi. Kalau berpikirnya begitu, semangat. Orang kebanyakan apa sih ya? Artinya sudah semakin jauh dari tuntunan agama. Hadis sekalian yang dirahmati Allah. Makanya pesan Rasulullah SAW, Iqra al-Quran, baca Al-Quran. Saya dapat WA lagi kira WA, jadi begini Pak. Dari hasil penelitian ilmu kedokteran, bahwa setiap orang membaca atau mendengarkan lantunan Al-Quran itu, gelombang apanya itu di dalam tubuhnya itu akan menjadi tenang gitu. Jiwanya akan lebih tenang, tentram, damai. Secara otomatis itu akan meningkatkan imunitas tubuh. Jadi kalau orang di musim corona ini sebetulnya obatnya selain minum vitamin, sebetulnya banyak dibaca Quran atau dengerin Quran ya. Tapi kan masalahnya sekarang orang dengerin Quran aja, apalagi baca dengerin aja udah obat. Yang didengerin cuma haredang dipukul. Dengerin Quran udah males. Sebuah penelitian yang luar biasa, bayi aja nih yang di dalam perut, di dalam kandungan ibunya, kalau dibacakan sholawat atau dikumandangkan Al-Quran, itu dia tenang. Sehingga kata Rasul, Iqra al-Quran, baca. Kalau kita baca Quran, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Itu Quran yang kita baca Bu,
dari ayat ke ayat, dari surah ke surah. Pada hari kiamat nanti, kata Rasulullah, itu Quran yang kita baca, nanti pada hari kiamat dia datang loh, bisa bicara di depan mahkamah Allah, dalam persidangannya Allah. Dia bisa ngomong, dia menjadi saksi di hadapan Allah. Syafi'an li ashabi, kata Rasulullah, nanti itu Quran dia akan menjadi penolong, menjadi syafaat bagi orang-orang yang senang membacanya. Percaya kan? Percaya kan? Quran yang kita baca itu jadi syafaat nanti. Ya Allah ya Allah, dia akan ngomong, betul hambamu yang satu ini dulu semasa hidupnya sering baca saya ya Allah. Dia akan bicara, memberikan pertolongan bagi kita. Ini janji Rasulullah SAW. Quran itu pertama tadi syifa'an, syafi'an, memberikan syafaat. Yang kedua syifa'an, jadi obat. Syifa'an lima fis sudur, jadi obat hati. Insyaallah orang-orang yang rajin baca Quran, insyaallah jiwanya akan tenang. Kalau lagi pusing, banyak masalah, Rasulullah menyatakan dalam satu hadis diceritakan Rasulullah itu kalau lagi pusing, ya Rasulullah juga punya masalah. Tapi bukan masalah urusan dunia, barangkali urusan umat gitu. Rasulullah itu kalau lagi pusing, wa yusalli, dia salat. Kemudian beliau baca Quran. Karena dengan cara itulah akan mendapatkan ketenangan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan memperingati nuzul Quran ini mengingatkan kepada kita bahwa Al-Quran itu sebagai way of life, menjadi dasar hidup kita, penuntun hidup kita. Ini yang sudah banyak dilupakan oleh kaum muslimin sekarang. Kasihan nasib Quran itu. Kata Rasulullah, "Idza zawaqtum masajidakum wa khalaqtum masahifakum fadhibaru 'alaikum." Di mana waktu-waktu hancurnya umatku, kata Rasulullah, ketika di mana umatku banyak membangun masjid megah-megah, Quran dihiasi dengan luar biasa, tetapi masjidnya keram, dikelilingi, masjidnya sepi, Qurannya cuma bagus, nggak ada yang baca. Disitulah mulai saat-saat kehancuran umatnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini nuzul Quran ingetin kita deh. Targetin lu, Pak. Saya punya grup itu 30 orang gitu. Jadi kita terus dalam 1 bulan itu khatam. Saya udah putaran yang ke-26, saya 27 besok. Terus gitu. Alhamdulillah. Ada lagi yang one day, one juz, 1 hari 1 juz. Sebetulnya nggak usah banyak. Setiap sholat 1 ain saja kita baca. Insya Allah bisa khatam pembacaan Quran. Kalau saya pernah cerita, Imam Syafi'i dalam 1 hari itu bisa 2 kali khatam. Lagi kita bukan Imam Syafi'i, Imam Sabura. Ya nggak usah 2 kali khatam lah. 1 Ramadan saja sekali khatam udah cakep dah. Saya mau nanya, jujur ya, jangan ada dusta di antara kita. Saya mau nanya, ada nggak dari sekian banyak yang hadir di sini dalam 1 Ramadan saja nggak bisa khatam? Ada nggak kira-kira? Woi, ada nggak kira-kira? Banyak. Yang bener apa? Dalam 1 Ramadan nggak bisa sekali khatam aja, bisa nggak? Ada nggak yang model begitu? Ya Allah, kekuatan banget itu banyak. Bu, malu sama Imam Syafi'i. 1 hari 2 kali khatam, masa dalam 1 Ramadan kita nggak bisa sekali khatam? Coba deh, usahakan. Karena dalam Al-Quran itu dijelaskan orang yang dalam 1 Ramadan dia tidak mampu memenuhi menghatamkan bacaan hanya 2 kali saja, maka dia belum bisa memenuhi hak-haknya Al-Quran.
Ya Bu, insya Allah masih ada waktu nih, 13 malam lagi. Ya Bu, jadi sebelum bangun masak, jam 2:30 udah bangun, wudu, gosok gigi, wangi-wangian, sholat malam, sambil masak air tinggal tuh, ya masak nasi tinggal, sholat malam, kita baca Quran dikit, sampai jam 3:30 dah, baru kita sahur. Alhamdulillah, indah banget kalau begitu. Ya. Mudah-mudahan obrolan kita ada manfaatnya ya Pak. Ya mudah-mudahan saya hanya ingin menghimbau gitu, mengingatkan ya Allah, Quran sayang banget gitu ya, cakep-cakep banget nggak ada yang mau baca gitu. Tapi di sini mana sih Qurannya? Coba Pak Ustadz Rusdi, itu kira-kira posisinya berubah nggak? Berubah ya? Berarti kalau posisinya berubah masih ada yang megang-megang gitu. Kalau nggak berubah kan sama sekali nggak ada yang megang. Berarti Quran begitu aja ya Allah. Sayang-sayang banget gitu Pak. Pak, woi, dulu ada apa kayak di jalan gitu. Ada orang disuruh milih Quran sama duit 500.000. Sekarang saya mau tanya Bapak. Kira-kira ada orang nemuin kita nih, dia kasih 2 pilihan. Ini Quran, sebelahnya lagi duit 500.000. Halo, saya mau tanya, kalau ada orang nih nemuin kita, Assalamualaikum, saya mau sedekah nih, ada 2 pilihan. Di tangan saya Al-Quran, di sebelah saya duit 500.000. Jawab, pilih yang 500.000 atau pilih Al-Quran? Ternyata Pak, yang memilih uang 500.000 itu lebih banyak. Ada seorang ibu penyapu jalanan. Ini cerita nyata di YouTube. Ternyata dia pilih Al-Quran Karim. Karena begitu terharunya orang itu, karena ibu itu memilih Al-Quran, dia menganggap Quran itu lebih berharga daripada uang. Akhirnya Quran yang dikasih, uangnya dikasih. Masya Allah. Kalau itu ditanya sama saya, Ustaz pilih Quran apa pilih uang? Saya pilih uang. Orang Quran saya cuma banyak. Masya Allah. Ya Ibu, Bapak semua, ayo kita semangatkan untuk terus dekatkan diri kita kepada Al-Quran ini. Targetkan Bu, mudah-mudahan sisa-sisa Ramadan ini 13 hari lagi insya Allah lah, yang masih kejar gitu ya. Uridu minal Islam mastata'tu tawakkaltu 'ala Allah wa ilaihi unib. Mari sama-sama sebelum kita tutup dengan doa kita niat puasa bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shawma ghanimin annabi fi syahr Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma hamdana bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Makan. Ah, mantap.